Wah, Hadi Cahya bikin podcast nih. Gue dengerin ah. Tuk tuk tuk, lewat lorong sempit. Tuk tuk tuk, hamtaro berlari. Apa yang paling biasa nangis? Asik, asik. Biji bunga matahari. Asik. Iya, hamtaro berlari. Ah, kemana udah suara? Dia kemana? Gak cocok jadi penyanyi. Udah. Itu dia, kenapa suara sumbang kita sumbangkan? Aduh. Ya. Lagi. Udah yuk cuma buat opening. Oh, udah ya. Denger, Keasikan. iya, denger lagi itu paham kan? Kita mau kemana nih Lagi tujuannya? mau kemana? Nah, Kalian tahu? Nggak sih, nggak semua tahu ya. Kenapa sih tadi kita bernyanyi itu? Itu lagu apa sih kakak? itu lagu apa sih? Itu adalah lagu sebuah kartun. Kartun era-era 2000-an yang memotivasi kita pengen punya hamster. Iya betul. Itu hamster lucu-lucu banget di situ. Sumpah, lu favorit lu yang mana tuh hamsternya? Itu si Gembul. Si Gembul. Kalau kalian tahu, ini judulnya Hamtaro guys. Kalian pasti tahu kan Hamtaro? Si Hamtaro lah. Siapa sih nggak kenal Hamtaro dengan lagu ikonik kayak itu? Hamtaro tidur. Karena nyanyi mulu. dulu tuh karena mungkin beda sama zaman sekarang. Yang zaman sekarang kan anak-anak kecil udah Inggrisnya udah fasih banget nih. Ya. Gitu. Dulu kita tontonnya nggak ada 88 Rising, udah nggak ada YouTube. Apa Gitu. itu Rising? Jadi Inggris kita tuh dulu masih standar, makanya TV-TV itu dengan baik hati mendubbing lagu theme songnya. Iya, makanya ada lagu versi Indonesianya. Iya. Hamtaro Hamtaro ini. itu. Hamtaro ini. Hamtaro ini, Hamtaro itu. Hamtaro ini tuh dari Jepang guys. Sebenarnya. Even though gue nggak tahu tuh itu arah ceritanya kemana, kayak tiap hari kayak ulang lagi dari awal, ulang lagi. Namanya juga TV ya. Iya sih. Kalau lu yang paling ikonik tuh kalau kita bahas kartun 90-an yang ikonik di otak lu tuh apa? Shinchan. Shinchan. Oh iya bener sih. Lu yang lu inget di sini? Perfect boy. Yang tingginya cuma sebatak kaki maknya. Iya. Bisa-bisanya. Dan sejak kita kecil sampai besar tetap Segitu nol aja. besar. Ya, TK nol besar. Naik. Kelasnya kelas apa? Kelas matahari. Dan selalu bermusuhan sama kelas bunga mawar. Ya Allah, ya lagi judul banget. Itu dia. Padahal sebenarnya tuh Shinchan tuh pertama kali dibikin tujuannya bukan buat anak-anak, ya nggak sih? Iya benar. Iya, Ada nggak sih? kelihatan banget sih dari kontennya. Iya. Tapi kita sebagai anak kecil menerima saja. Dan- Karena dia lucu. Dan penyedia TV-nya juga kan punya stereotype kartun tuh buat anak-anak. Iya, betul. Makanya ditayang lah semua. Walaupun ya kadang gue pikir masa dia mengejar-ngejar tante-tante. Ya pokoknya jorok deh itu. Oh, terus gue kalau itu Teletubbies cuy. Teletubbies. Lu Teletubbies tuh Jadul banget gak sih? zaman kita balita. Iya jadul banget gak sih? Teletubbies. Yang mataharinya ada Ada- anak bayinya. Itu dia. Gue pengen banget tinggal di dunia Teletubbies soalnya rumputnya bener-bener bersih lu. Terus bunganya yang origami. Terus hidupnya cuma main, makan, abis itu tidur lagi. Makannya apa? Gue tabi. Sama puding tabi. Iya. Itu adalah kartun yang memotivasi gue pengen punya gelas yang bentuknya tuh spiral sedotan. Iya betul. Jadi lu nggak usah meneguk, agak Jadul males banget ya gak nggak sih? usah neguk. Cuma nyedot aja di pinggiran, terus dia saat puding tabinya masuk tuh kayak melingkar spiral. Itu cuma ikonik. Itu dulu tuh anak-anak seumuran kita tuh pengen banget gak sih nyobain kue tabi itu Iya, in a parah. real life. Oh, kalau gue mau tes ini kemampuan ingatan lu Teletubbies. No. Mereka kan Lu tahu punya, kan ingatan gue gimana, Wak? mereka kan punya ini benda-benda favorit. Tiki Tiki Winky Winky. hula hoop gak sih? Tiki Itu lala deh. Malah juga enggak. Puh. Tinky Dixie. Winky tuh rada aneh barangnya. Dia kan cowok tapi barangnya menurut Boneka. gue kayak cewek banget. Enggak. Tas Oh, merah. iya. Yang kadang gue mikir, wow bahaya Hula hoop sekali. siapa? Enggak ada. Iya ada hula hoop. Ya mereka bisa main apa aja sih. Oh. Kalau Dipsy kan topi Dipsy yang Oh, tapi ya. ya yang sapi motifnya. Yang atasnya bolong biar ininya Iya, antenanya antenanya keluar. keluar. Kalau Lala tuh bola lala. Ya, oh ya bola. Tapi tetap yang paling canggih Po. Skuter. Mm-mm. Pidi Po gitu kan, setiap jalan pidi Po. Ya Allah jadul banget sih. Kalau lu 90-an apa yang teringat di otak lu? Doraemon sih. Sampai sekarang pun masih ada sih kayak Doraemon. Doraemon dan Shinchan tuh kayak apa dedengkotnya RCTI lah gitu Iya, setiap heeh. minggu. Kalau lu sering nonton RCTI ya itulah. Itu dua-dua itu. Walaupun gue mikir ya Nobita setolol apa gitu dari zaman penjajahan Jepang sampai sekarang masih kelas 5 SD. Tapi jangan sedih, yang pintar pun juga nggak naik kelas. Lihat Degisugi Anjay. kagak naik kelas.
Shizuka kagak naik kelas. Itu dia. Banget. Tapi ada nggak sih kartun yang benar-benar kayak pengen banget tinggal di dunia itu? One Piece. One Piece. Kenapa tuh? Gak tau gue, soalnya tuh One Piece tuh gak tau, gue tuh ngefans banget sampai sekarang, sampai umur gue yang segini, gue masih tetap ngefans sama One Piece. Why? Karena ceritanya tuh bagus banget, terus itu lu tuh bisa berantem tapi lu gak pernah kalah. Bukan kayak itu hebat. Tapi kita kalau bahas ini sebenarnya nggak ada habis-habisnya sih, emang banyak banget, Iya. tuh seru banget. Tapi kalau di One Piece kan setiap orang yang direkrut sama Luffy the Monkey pasti punya perannya masing-masing kan. Either Iya. yang kayak Usopp aja dia jadi kayak juru nembak, terus Iya. kayak Nami yang kita lihat Useless aja dia ternyata navigator kan. Betul. Kira-kira lu kalau diangkat di Hah, sama Luffy, lu berperan jadi apa sih? gue ingin menjadi apa ya? Coba Gue apa ya? Menurut lo gue cocoknya jadi apa nih? gue ngelihat di Luffy kurang orang sanitasi sih. Sanitasi. Kayaknya. Sebel ya. Soalnya dia kadang suka rusuh-rusuh kotor gitu loh. Terus gue mandiin. Iya. Kalau gue ada kartun yang gue pengen hidup di situ. Agak tidak manly sih. Strawberry Shortcake. Kenapa? Mereka danaunya aja coklat. Oh, karena Iya. manis-manis. Kayak surga banget gak sih? Kok kita terbalik ya? Gue pengen One Piece, lu pengen Strawberry Shortcake. Kayak hidup lo tuh tidak ada konflik. Bahkan peliharaan lo aja domba yang pakai icing sugar. Nama dombanya icing sugar tuh siapa sih? Kayak hidup di surgawi aja. Hebat. Gila, kita terbalik banget aja. Gue pengen yang konflik, lu pokoknya yang aman damai. Gue pengen gue pengen hidup lama di situ. Like eternity gitu. Gue juga lama loh, kan gue masuknya krunya Luffy Itu yang dia. tidak pernah kalah. Tapi Oh, ada apa lagi? lu ingat gak kartun yang menyedihkan? Kartun Yang bikin paling marah. menyedihkan di tahun 90-an. Oh ada, saking sedihnya gue nggak mau nonton. Serius? Apa Jadi tuh? gue nonton, tapi udah Hachi dong. Betul, gue juga mikirin itu. Hachi anak yang sebatang kara. Tapi kalau nggak mau nonton mah. Karena dari lagunya aja gue yakin gue bakal sedih. Itu Jadi semua ya tuh udah cium-cium. gue nggak mau nonton lah, takut. Sebatang kara. Dari lagunya bikin gue Iya, nangis. lagunya aja bikin sedih loh. Itu Jadi gue nggak mau nonton karena gue tidak siap mental ini. Gue pengen nonton kartun tuh pengen berimajinasi, pengen ketawa-ketawa. Terus Iya, ditayangin Hachi. Gue Kenapa takut. Kenapa ya Hachi harus ditayangkan ya? Dia. Terus ada nggak yang kartun yang membuat lo takut deh? Ada nggak? Apa lo? Apa? Gue nggak ada sih. Gue ada kartun ini. Ini kartun waktu masih ada kartun di SCTV. Apa? Bahkan sore. Oke. Namanya Ghost at School. Oh. Pernah dengar nggak lo? Iya. Jadi kisahnya tuh yang anak kecil pindah rumah, pindah sekolah, terus dia bawa kucing, terus kucingnya dimasuki oleh roh setan. Oh, yang kucingnya. Kucingnya hitam. Iya. Kucingnya hitam. Terus ibunya meninggal, tapi ibunya meninggalkan buku yang kalau ketemu hantu harus disolusinya nangkalnya kayak gini. Oh. Nah itu serem banget tuh. Nah ini Ghost at School nih lagi di searching. Iya. Nah ada salah satu episode kalau nggak salah episode 2 yang isinya tuh ini hantu kamar mandi. Jadi dia punya 2 sekolah lama, sekolah baru. Nanti dia tinggal di sekolah baru, cuma sekolah lamanya itu berhantu. Dan dia sering main ke sekolah yang lama. Kerjaan ya anaknya. Itu dia. Terus ada hantu toilet, tapi dengan kasus lagi susah air di situ. Jadi ada yang pup di situ. Terus? Nah, habis itu ada hantu yang menyeret temannya. Tangan diseret. Nah, untuk ngilanginnya itu dia harus nemuin botol, terus dikasih kayak jampe-jampe yang dia harus tulis menurut panduan buku ibunya. Ditempel di botol itu. Terus harus dimasukin air dalamnya biar si hantunya tersedot. Kan lagi susah air ya. Panik dong. Dia menangis. Meneteslah air mata masuk ke dalam botol itu. Di detik-detik terakhir. Terus akhirnya setetes air mata doang. iya, Ya, emang butuh ya. air berapapun gitu dalam botol itu. Botolnya pun kayak kecil gitu loh sih. Sampai hantunya masuk tersegel di situ. Terus yang jampe-jampe yang tempel di botolnya, dia terbang menutup tutup botolnya. Itu segelnya. Iya tuh. Padahal gue nonton itu adalah, aduh mereka panik banget butuh air. Dalam hati gue, air mata bisa ya? Kenapa lu nggak ngeludah? Iya, gue kenapa lu nggak ngeludah? Gitu, biar lebih cepat. Gue punya kartun yang bikin gue serem, gue baru ingat. Apa? Scooby-Doo. Oh Scooby-Doo. Iya benar ya. Ya nggak sih, Scooby-Doo Scooby-Doo. dulu tuh serem. Meskipun kita Misteri. awal nonton kita udah tahu pasti manusia nih. Iya, Ya. terus ya. Cuma tetap aja Tapi pembawaannya. serem.
terutama yang zaman dulu yang ini ngerasa nggak sih yang kualitas gambarnya masih jelek, yang kayak adegan berlari kayak diulang-ulang, iya. yang backgroundnya kok kayak ngulang Iya, lagi, iya, ngulang bener, lagi, bener, kok bener, adegan lagi, kok adegan ulang lagi. Bener-bener. Sampai sekarang Scooby-Doo yang begitu bagus grafisnya. Ada Velma, Daphne, siapa lagi? Velma, Daphne, Freddy, Freddy. dan Shaggy. Shaggy. Don't forget Shaggy, teman ya. Shaggy adalah gue, makannya banyak tapi tidak gaining weight. Iya benar, dia kurus banget. Kalau kartun yang terlucu menurut kartun apa? Shinchan lucu. Ya menurut gue juga Shinchan lucu, karena absurd gitu kan, komedi absurd. Absurd. Kadang tidak ada pesan moral seperti Doraemon. Doraemon ya, selucu-lucunya Doraemon ada pesan moral kayak lu nggak bisa ngambil jalan instan pakai alat, pasti ada sebab akibatnya gitu. Kalau Shinchan, Apa ya? pesan yang bisa gue petik apa? Ada nggak sih kartun yang kira-kira anak zaman sekarang tuh tahu? Menurut gue Doraemon sih, soalnya sampai sekarang masih tetap diputar. Tapi ya lu tahu anak sekarang nonton TV agak susah ya. Iya benar. Kan nontonnya balik lagi, ET Rising nontonnya. Ya elah. Itu dia, apalagi Doraemon tayangnya pagi banget. Lu tahu jam-jam anak sekarang Masih bangun tidur. ya. Itu dia. Bener-bener. Gue ngerasa banget ya, kalau kartun-kartun yang tayang di TV, ya pilihannya pasti ya anak. Lu jadi terkelompok jadi anak RCTI, anak Indosiar. Kan sekarang anak net tuh. Sekarang pilihannya anaknya anak Nickelodeon apa anak Cartoon Network? Anjay. Iya nggak sih? Iya, Iya nggak sih? Kalau menurut lu termasuk tim mana? Tim Cartoon Network atau tim Cartoon Nickelodeon? Network. Kalau gue tim Nickelodeon. Kita main versus kali ya, Nickelodeon dan Cartoon Network. Ini ya, dari segi terlucu deh. Lu punya apa di Cartoon Network? Terlucu. Aduh. The Amazing World of Gumball itu lucu. Ya, itu lucu. Itu lucu menurut gue. Gue juga menurut gue lucu. Tapi gue gak nyangka lu menganggap itu lucu. Oh iya, emang ya kenapa? Soalnya kan gue pernah cerita sama lu, gue suka nonton Gumball das. Soalnya dia tuh kayak rumit gitu humornya, humor yang mikir. Gitu. Tapi itu lucu. Gitu. Kalau gue Nickelodeon apa? SpongeBob SquarePants lah. Iya. Harusnya gue di Nickelodeon anjir karena Cartoon Network humornya tuh emang susah. Iya. Kalau Nickelodeon kan humornya rada absurd yang emang kayak humor yang slapstick gitu kan. Yang semua orang pasti ngerti lah. Iya. Kalau Cartoon Network emang agak mikir. Gila lu, SpongeBob dari zaman gue nonton di La TV ya. Aja La TV. Sampai La TV. Smackdown itu. Iya, sampai La TV berubah jadi TV One. Dia pindah ke Google TV. Sampai sekarang jadi GTV. Iya bener. Masih hidup dia. Bahkan yang di luar negerinya masih running kok. Iya lagi. Yang sekarang makin parah ya. Yang sekarang makin kayak seram. Udah makin kekerasannya. Makin gak kayak film anak-anak anjir. Alur yang paling menurut lo alurnya paling cerdas. Lagi mau nyontek. Pokoknya yang ceritanya menurut lo kayak keren banget nih, nggak ada di channel lain, cuma di Cartoon Network nih Cartoon Network. Iya. Gua nggak ada 90-an dan Nickelodeon. Apa Cartoon Network? Cartoon Network. Kebanyakan tuh yang bagus Nickelodeon 90-an. Cartoon Network. Nickelodeon. I mean Cartoon Network nggak ada 90-an yang bagus menurut gue. Cuma Powerpuff Girl. Tapi gue Scooby-Doo pun dulu bukan Cartoon Network dia. Waktu kita nonton masih Hanna-Barbera. Iya, masih belum Cartoon Network. Iya, Cartoon Network tuh di otak gue adalah Ben 10 loh. Iya benar. Sumpah gue nonton Ben 10 hampir tiap minggu berharap aliennya nambah. Karena bagus-bagus gak sih? Iya, aliennya kayak mantap-mantap gitu loh. Terus dia tetap nambah, gak cuma 10. Yang terkenal tuh kalau CM apa? We Bear tuh. We Bear ya. Ada nggak kartun 90-an yang lo berharap jadi dia? Sailor Moon. Kok gue bisa duga ya lo bakal ngebut itu? Soalnya itu kayak dia berubah, terbang tinggi sekali. Dia anehnya adalah berubah. Dia kan ini ya, lu udah berubah kutek lu, ada kuku lu dikutekin warna merah. Habis itu pakai sarung tangan. Kalau lu apa? Ya, tapi Sailor Moon kayaknya semua cewek tahun 90-an pengen jadi Gue malah nggak pernah tahu Sailor Moon pernah tayang di TV loh. Pernah, gue nonton di TV. Mungkin iya, tapi gue malah mikir apa itu kayak yang lahir lebih awal dari gue yang nonton ya. Soalnya gue nggak nemu di TV manapun, gue nggak nemu waktu gue kecil. Makanya gue temu malah ini. Karena lu cowok jadi lu nggak ditontonin itu sama. Ya gue nonton TV juga nggak dipilihin kan, kayak gue nyari sendiri gitu. Gue malah nontonnya ini Minky Momo gue nonton kan, Doremi gue nonton, gue malah nonton ini yang Sakura, Card Captor Sakura.
Nggak tahu. Lu coba cari deh. Pokoknya dia tuh punya tongkat. Tongkatnya bentuknya tuh kayak burung, kayak paruh burung, terus kupingnya ada sayapnya, terus sayapnya bisa membesar, terus dia duduk. Oh iya. Recall nggak? Nge-recall Iya, nggak? gue tahu. Itu Gue tuh yang nggak tahu nama-namanya. Gue pun awal juga nggak tahu. Gue dibantu soalnya teman kita, Insya Allah tuh Kak Iam, yang hidupnya sudah lama. Jadi saat gue sebut, Kak, gue pernah nonton namanya Sakura, tapi bukan Sakura yang Naruto. Tongkat yang ikonik ya, sampai dijelasin sama Kak Iam namanya karakter Sakura. Ini sih yang cowoknya yang hijau, ya ampun. Nickelodeon, kita bahas Nickelodeon kali ya, tahun Iya. 90-an. Zaman-zaman masih di La TV nggak sih? Iya, itu TV favorit anak-anak zaman 90-an. Waktu itu awal muncul SpongeBob berbarengan dengan Dora the Explorer. Ternyata Dora emang targetnya tuh untuk balita yang responsif gitu kan. Iya, benar-benar Pakai panah. Yang kadang kok Dora lu budak apa gimana? berkali-kali. Di mana? Itu di sana. Di mana? Ya, kok agak Swiper, sebel. jangan Gitu. mencuri. Hidupnya tiap hari cuma 3 langkah di peta. Ini. Kayak gitu. Sejauh apapun ditempuh dengan jalan kaki dan bernyanyi. ampun, iya lagi. Dan ranselnya macam magic, semua muat. Iya benar, sekecil itu padahal. Iya, kadang tali oke. Kok lama-lama jadi ada perosotan, kok lama-lama jadi ada mobil, sepeda gitu. Lucu. Tadi ya, Hey Arnold nggak sih? Itu jadul. Memotivasi lu pengen punya kamar yang langsung langit atasnya, Aduh, gue udah lupa. yang Emang gentengnya ya? kaca, Oh iya. kaca langsung langit gitu. Iya, Hey Arnold. Terus kamarnya Tapi ceweknya tersembunyi serem banget gak sih? si Helga, yang marah-marah terus nggak ada Arnold aku cinta padamu. Iya. Nyimpen liontin. Serem. Itu dia. Terus temennya siapa, temennya Arnold yang pakai baju nomor 88? Geralt. Yang sebelumnya pas dibuka lemari bajunya Itu semua. merah terus 88. Sebelah. Yang kamarnya tuh lu harus narik ini tali terus langsung tangga keluar. Oh iya. Yang pengen punya kamar atasnya kaca, tapi pas gue pikir kok gerah ya kalau di Indonesia. Gak cocok. Gila. Dan kelasnya selalu kelas 4 SD. Ini tidak naik-naik seperti biasa. Sekolahnya di PS 18. Seperti biasa. Lagi-lagi selalu. Ini sih Jimmy Neutron. Jimmy Neutron. Oh, Jimmy Neutron motivasi lu apa? Kalau gue pengen punya jam tangan yang keluar parabola terus bisa ngobrol. Ampun. Iya nggak sih? Dia kan iya. Gue kira motivasi untuk punya pala kayak dia. Genius itu. Tapi jangan sedih nih ya, buat anak-anak yang pengen punya anak kayak Jimmy Neutron, jangan sedih kalau lu tolol. Soalnya bapaknya Jimmy Neutron juga tolol. Iya. Itu tidak berpengaruh kok. Hobinya melihara ini, bebek, pajangan bebek. Tapi ibunya jenius banget. Gila, lo inget banget ya. Gue tuh gak inget tahu. Maksudnya sampai serinci itu. Soalnya karakter animasi favorit gue tuh ada di film Jimmy Neutron. Tapi Yang lo ada. apa kok semuanya dari Gitu. tadi? Soalnya favorit gue Jimmy Neutron. Bahkan gue bikin novel peran utamanya satu karakter di Jimmy Neutron. Namanya gue ambil. Jadi Jimmy Neutron punya temen yang tolol. Satu tol karena kayak lugu. Yang satu emang tol aja ya. tol yang emang tidak ada otaknya. Yang lugu kan si Crow. Yang hobinya ngumpulin lama. Iya. Satunya lagi Shin. Nah gue suka banget karakter Shin. Kayak gue ambil lah nama Shinnya. Avatar ternyata 2005 ya. Oh iya, gue malah mikirnya lebih lama lagi deh. Iya sama, gue Soalnya gue juga. nonton kayak Kayak masih kecil lah. Avatar lu nonton yang Korra nggak? Enggak, gue justru Sama. gak nonton yang Korra. Karena udah enggak. Karena beda feel-nya. Sumpah yang Korra less entertaining menurut gue. Masa ya? Nah, kita tim-tim lagi deh. Zaman 90-an pasti ada tim ini kan, kartun Minggu Pagi. Lu tim RCTI apa Indosiar? Kayaknya gue Indosiar deh. Gue RCTI. Ya kayaknya gue Indosiar deh. Lu nggak pikir wrong side lagi kan? Sebenarnya gue bisa dua-duanya nih. Gue gak inget Gue soalnya malah berharap lu mirip RCTI soalnya lebih recall lebih gampang nih. Yu-Gi-Oh, Yu-Gi-Oh tuh Digimon. RCTI terus Yu-Gi-Oh RCTI ya? awalnya RCTI. Pas udah mau masuk evolusi yang alatnya pakai yang di tangan, pindah ke Indosiar. Oh, Gitu. Digimon, Pokemon, Digimon Pokemon, itu masterpiece Indosiar banget sih. terus Power Ranger. Iya itu yang dari tadi gue pikirin apa sih namanya? Power Ranger. Terus Shinseiya. Oh gila Sensei. By the way Sensei tuh kartun jadul banget. Bahkan zaman om gue nonton, makanya gue nontonnya malah rerunnya. Rerunnya, dan itu gue nontonnya di Space Tune dong. Ya lu Space Tune, iya. Kalau lu Indosiar ada sih, lu halu kali. Bukan Indosiar kali. Apa bukan Senseiya ya?
Kayak Power Ranger. Oh, tapi Kamen Iya, Rider. Kamen Rider. guys, Kamen Rider. Iya, Kamen Rider. Kalau gue inget banget kalau RCTI itu paling pagi itu agak-agak kayak kartun-kartun zaman dulu kayak Crash Gear yang Tamiya. Ya Tuhan, Tamiya. Tamiya yang Crash Gear yang Beyblade. Beyblade ya tuh. Pagi-pagi kan sih Tamiya Beyblade. Udah terang lah, pagi yang udah terang, udah masuk kayak Doraemon. Dulu Shinchan tuh masih agak siangan lagi. Masih agak siang dia. Pagi masih Doraemon. Ninja Hattori gak sih, Wak? Ninja Hattori. Oh, Pimen. Iya, Pimen. Hamtaro, terus agak siangan si yang tadi Shinchan, terus masuk ke Yu-Gi-Oh. Iya, Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh tuh agak siang-siang banget deh. Agak siang banget yang sampai Jam 9 ya kayaknya deh. Jam 9, jam 10. Pernah Yu-Gi-Oh yang jam 1 juga ada. Oh ya? Soalnya emang dia berubah-ubah ya, kita ya careless aja lah, yang penting ada kesukaan kita ada. Jamnya berapa kita pantengin. Yang kalau setiap sekolah tuh kok bangun agak susah, minggu kok bangun sendiri. Ya Tuhan, tuh jadul banget. Ya, kita semangat banget bangun pagi, padahal cuma TV yang basically bukan kita jalan-jalan kemana. Iya benar-benar. Dulu tuh bangun pagi buat nonton kartun tuh emas banget sih. Kalau di Indonesia Kasian banget ya anak zaman sekarang. Kalau dipikir-pikir nggak bisa ngerasain kayak kita ya nonton kartun dari pagi sampai siang. Zaman Seru kita banget loh, bahkan guys. kompetisi kartun pagi itu udah kayak kewajiban semua TV gitu loh. Karena anak-anak pasti nonton, karena kayak wah ini ladangnya duit nih untuk anak-anak ya minggu pagi gitu. Sampai SCTV yang kayak gue bilang ada karun SCTV, gue nonton Doraemon di mana kok bukan di SCTV kan awal-awalnya. Seru banget sih guys. Karena bagus-bagus kartun 90-an tuh, sumpah dia nggak bohong. Karena zaman dulu kan ini ya lebih concern banget ke anak untuk mendidik gitu. Kalau sekarang kan kartun banyak inside jokes-nya. Iya benar. Jadi dulu tuh lebih mendidik banget kartun. Itu kan kartunnya kartun anak-anak, kartun remaja yang lu suka banget nonton. Kartun remaja? Waktu kita 90-an. Hunter x Hunter nggak sih? Oh enggak, gue nggak pernah nonton Nggak malah. nonton Shigon, Killua, That's why gue nggak tahu. Berarti. Kurapika dan Leorio. Enggak, gue nggak pernah nonton. Sampai gue ngerasa Naruto, karena Hunter x Hunter tuh lebih dulu dari Naruto ya. Gue ngerasa ada part yang dicuri ceritanya Dari Hunter x Hunter. Hunter x Hunter tuh dia punya ujian yang ini saling curi nomor. Jadi misalnya lu punya nomor 2, gue nomor 3. Nah gue tuh sebelum ujian gue ngambil undian terus dapat nomor. Nah itu nomor target gue. Lu kalau pengen lolos syaratnya adalah lu harus dapat nomor target lu dan harus menjaga nomor lu. Satu nomor target lu poinnya 3, nomor lu poinnya 3. Kayak Running Man ya? Terus kalau nomor yang bukan target lu, maksudnya nomor lawan tapi bukan target lu, itu poinnya 1. Pokoknya lu bisa lolos kalau dapet 6 poin. Oke. Nah, entah kenapa kayak dicuri sama Naruto yang ujian yang harus nyuri gulungan langit langit. Dan bumi. Yang lu tonton apa? Naruto Lah, pasti. Siapa yang nggak nonton Naruto? Sekte semua anak-anak terutama cowok sih, kayak sekte cowok-cowok lah. Anime semua orang yang nonton anime pas nonton Naruto nggak sih? Hasil itulah komik yang gue koleksi kan, sampai berapa puluh komik yang gue pas lu datang ke rumah gue, kok plastiknya nggak dibuka? Kan udah nonton, suka aja majangnya. Iya tapi emang Naruto One Piece tuh adalah the best panjang masa, tau nggak sih? Iya dulu awal-awal Naruto muncul kan juga bareng One Piece ya, gue ngerasa Luffy dan Naruto kok apa ya, aura karismanya sama. Iya sama. Karisma yang clumsy tapi likable. Kayak gitu loh. Yang bisa jadi lawan jadi kawan. Iya. Ingat kekuatan terkuat Naruto adalah membuat musuhnya taubat. Iya sama kan kayak One Piece. Apa jurus 1000 bayangan apa itu Rasengan, kekuatan terkuat bikin orang insaf. Menjadi kawan menjadi lawan. Lawan menjadi kawan. Jadi ya coba kekuatan terhebat. Yang lucunya dari Naruto adalah kita nonton Naruto tuh mereka walaupun kayak jurusnya nggak masuk akal tapi mereka nyelasinya secara akademis gitu. Iya, jadi kayak masuk akal. Iya, masuk akal. Sakra dimasukin dalam jantung alirannya. Kayak ada bahkan kayak digambarin skemanya gitu. Iya. Jadi gitu yang mikirnya kayak masuk akal. Sampai gue mikir kayaknya bisa kita kalau kita berusaha kayaknya bisa. Kayaknya bisa deh kalau misalnya kita giniin cakra-cakra gitu. Bahkan ada orang yang nggak bisa ngeluarin cakra jadi ninja. Iya. Kan ada di filmnya. Sebel banget gue. Itu Thailand babu itu. Memberikan harapan palsu anak-anak kecil ini. Sampai akhirnya gue ngerasa pas pengen ditamatin ya. Pokoknya by the way komiknya tuh tamat episode volume 72. Gue ngerasa emang terlalu keburu-buru banget. Sampai bener kan akhirnya dibikin versi anaknya karena emang bener-bener susah banget dilepasin kan. Ujung-ujungnya tapi versi anaknya nggak begitu
ini Apa? nggak begitu sukses sih menurut gue si Boruto. Iya, Kak, tapi kesini gue ngeliat ada perbaikan sih karena Oh ya udah, yang- karena gue udah nggak ngikutin sih, Iya, gue ngikutin karena- sampai berapa belas doang. karena yang sesepuhnya kayak dimasukin lagi in frame, terus yang hal-hal yang masih masih tanda tanya di Naruto dibahas di Boruto. Jadi nariknya kayak gitu. Walaupun awal-awal gue nonton Boruto kayak anjir lu ini aja kali ya, lu kayak orang yang nggak rela aja penghasilan lu diputus, jadi Iya. kayak maksain bikin ini. Makanya Kayak gitu. Sampai kesini kayak ini lagi lo berlanjut, misalnya siapa penerus KG selanjutnya. gue Terus belum sampai situ, makanya gue nggak bisa bilang gue itu pun nggak bagus. ngikutin, tapi ada yang kayak timeline yang akhirnya gue nonton tapi part yang itu aja, jadi yang certain episode yang gue masukin, yang gue buka. Sama ini sih paling gue nonton Boruto lihat aja karena gue udah kenal ibu bapaknya, gue pengen lihat anaknya nih campurannya gimana. Iya bener. Ini Bentuknya kayak gimana anjir? yang gue pikirin adalah ini sih anaknya Choji sih. Kenapa? Anaknya Anak Choji ibunya siapa sih? Ibunya si itu ya. Oh ya. Kak bukan Karin. Siapa yang Pokoknya dari Kumogakure. yang gue bingung ibunya siapa ya? Ibunya Rockly sih, anaknya Rockly. Ah, Ibunya iya, masih misteri. Iya, ibunya siapa ya? Tapi dari bentuk Bukan Tenten, matanya, kan? dari bentuk matanya asumsi orang sih Tenten. Soalnya matanya Tenten kan yang kayak runcing ke atas. Karena anaknya nggak nurunin mata Rockly. Rockly kan tidak manusiawi, Iya. bulat, agak kayak Sunny Egg kan, Sunny Egg banget kan matanya. Iya, makanya gue bingung itu ibunya siapa ya dia? Sampai ini tuh di YouTube tuh sampai open discussion Ya ampun. untuk menentukan siapa ibunya Metali. Cuma akhirnya tau nggak hasil diskusinya? Masih misteri, tapi kamu bisa ngasih asumsi. Kalau ditanya asumsi terkuat ya Tenten. Karena kan sepanjang kita nonton Naruto emang ada tanda-tanda Tenten suka sama Rockly. Dan matanya si Metali lebih jurus ke Tenten. Kayak gitu. Tiba-tiba ada Metali itu loh. Dan Sarada yang begitu keren. Gue malah ngeliat Boruto yang gue itu malah Sarada loh. Gabungan antara Sasuke dan Sakuranya dapat banget. Parah. Boruto terlalu Naruto. Iya. Ya, karena Naruto dan Hinata tuh nggak bisa digabungin, makanya anaknya dibikin 2. Iya benar. Oh iya benar. Himawari makanya kayak Hinata banget ya. Makanya dibikin 2. Nggak mungkin. Gua nungguin Himawari tahu nggak dia gedenya gimana. Cuma gue takut deh. Masalahnya teman-temannya Boruto tuh kayak cuma satu anak yang nggak beradik. Karena nggak sih lo? Teman-temannya Boruto tuh kayak anak tunggal semua. Oh dia doang yang punya adik ya? Dia doang yang punya adik. Jadi gue mikir Himawari kalau sekolah ninja sama sepi siapa ya? banget temenannya. Kayak sendirian dia. Kayak gue juga bingung lagi ya. Kenapa teman-teman seangkatan Naruto punya anak yang seangkatan juga? Kayak kita nikah tanggal segini buat tanggal segini, kalau lu telat ada sesar aja. Kok bisa bareng semua? Gue nggak paham. Oh iya bener. Logik, fuck logik bro. Iya, bahkan anak angkat negara aja kok bisa seangkatan sama anak Boruto. Fuck logik. BDW Akimita Chocho cewek sendiri, kemungkinan nggak turun ya nama Akimichinya ya. Iya. Kalau kasihan. Kalau Ino, sebenarnya Ino juga nggak turun kan? Tapi karena saya tidak punya marga, mau nggak mau Ino. Jadinya nurunin marganya Ino. Solusinya ya Chocho harus kayak Ino. Iya benar. Cari yang tidak jelas asal usulnya. Tidak punya marga seperti saya. Cuma saya aja namanya. Namanya cuma saya. Tapi anaknya Ino dan saya, sumpah itu klop banget. Parah. Klop banget. Kayak Bisa dibikin belak-belakannya kayak Ino, cuma kayak baik hati dan overthinkingnya Iya kayak saya. Dan pucet say. Ya ampun lucu banget sih. Dulu gue pengen jadi detektif tuh gara-gara Conan. Tuh, cuma gue kalau misalnya Conan tuh nonton Conan tuh kayak pinter banget tuh orang ya. Bisa begitu. Itu makanya gue bilang ya di awal, kebanyakan Conan tuh malah intunya ke penonton perempuan. Kan? Nah itu alasan kenapa perempuan kayak sangat amat apa ya istilahnya investigatif sejak dini ditayangin Conan. Gitu. Kalau untuk cowok sih nontonan kita nonton, cuma ya kita pengen yang berantem makanya intinya ke Naruto, lebih ke Naruto. Conan tuh kayak ya tontonnya yang lu duduk sambil santai, bukan yang lu kayak Naruto yang sampai bangun wah ya. Oke. Oh iya I see. Tapi kenapa harus? Tapi ya original banget sih dia di kecil ya, maksudnya cuma saat dibilang besar terus jadi anak-anak terus jadi detektif, orang Conan gitu. Kalau dalam hati gue dia gede jadi detektif juga oke sih. Gak usah dikecil-kecilin.
apa karena tujuan lu ngait anak kecil jadi biar Iya. representatif jadi anak kecil juga. Iya benar-benar. Oke aja kok kalau Kok jadi? hasil jadi kayak suka diajak mandi sama pacarnya sih. Iya. Sial. Jadi kayak enakan kan Conannya. Yang sedih adalah SD lagi. Udah otaknya udah lagi kayak terlalu jenius untuk SD. bukan terlalu penat aja kita aja kalau suruh ngulang SD lagi juga malas sebenarnya ngapain. Yang kecil tuh nggak cuma Conan doang kan. Satu lagi si Heibara. Oh iya, yang ceweknya juga jadi kecil. Oh iya benar. Bisa nggak melupakan dia? Gila, ikonik banget lah pokoknya lah, Conan lah. Ya kartun-kartun 90-an tuh emang banyak banget ya ikonik. Oke. Sebagai penutup, kartun apa sih menurut lo yang anak-anak zaman sekarang tuh kayaknya harus nonton di kartun ini nih? Kalau gue ada, tapi gue yakin ini bukan kartun yang kayak kartun yang dikelompokin jadi apa sih Sunday morning kartun gitu. Apa tuh? Ada namanya Magic School Bus. Gak tahu. I don't know. Karena ini bukan kartun Sunday morning. Kartun lu nggak ada yang lebih ini apa? Jangan salahkan ingatan gue. Kenapa gue? Ini ada sebab dan akibat kenapa gue pilih ini dibanding yang apa orang-orang tahu. Oke. Gue pun juga tidak mau. Sebenarnya gue pengen yang orang juga tahu. Magic School Bus itu karena lu kalau nonton ini, lu tuh terhibur banget. Tapi isinya tuh nggak cuma omong kosong, tapi isinya tuh ilmu pelajaran. Oh really? Misalnya Lu nonton di mana dah? Kok gue nggak tahu? misalnya lu belajar ini tentang sistem kekebalan manusia. Nah, lu masuk ke dalam bisnya mengecil, masuk ke dalam luka temen lu. Terus masuk ke dalam luka terus nyari sel darah putih. Wow. Terus gimana sistem imun lu menjaga itunya, menjaga itunya. Cuma kan pasti karena itu animasi dibikin jadi lebih animasi. Misalnya kita mau belajar sistem pencernaan, kita masuk ke dalam tubuh orang, masuk ke lambung, masuk ke anus, masuk ke usus halus. Di situ kan gelap ya. Itu gelap. Maksudnya emang kita nyeritain biar orang paham. Sistem lambung tuh gini, abis lambung alurnya ke sini, makanan diproses kayak gini. Tapi kan harusnya gelap kan. Makanya setelah acaranya selesai, mereka so-so ini ada acara customer care service yang penontonnya bisa telepon ke acara ini. Jadi kayak abis selesai acaranya, kayak salah satu anaknya di situ, si muridnya ada telepon bunyi terus diangkat. Jadi dari penonton dibilang, kenapa kok di dalam lambung ada cahaya padahal kan gelap harusnya. Iya, soalnya ini kan tayangan kartun, jadinya kita lihat biar lebih imajinatif. Jadi ada pembenarannya di endingnya. Udah lu di tengah-tengah dikasih ilmu dengan cara yang pernah nonton. Endingnya ada kartun, kayak pelurusannya. Pantesan mungkin otak gue jadi kurang gara-gara gak pernah nonton kartun kayak gitu ya. Kita mau belajar fotosintesis, murid lu jadiin tanaman. Lu pengen ke luar angkasa, naik bis ke Pluto. Wow. Ke Pluto. Terus habis itu endingnya ada telepon dari penonton bilang, gak mungkin kalian bisa ke Pluto dalam waktu durasi berapa menit. Jelasin juga. Iya, soalnya tayangan kami ada durasinya, jadi tidak mungkin kita tayangan dengan waktu sebenarnya. Kamu sudah dewasa kalau kita udah nyampe ke Pluto gitu. Kayak gitu. Wow. Kayak gitu. Segitunya Magic School Bus. Tapi itu tayangan lama gitu, makanya kalau nggak salah dibikin remake-nya. Gue ingat banget namanya gurunya Ibu Frizzle. Dan pesan Ibu Frizzle ke anak-anak muridnya adalah, buatlah kesalahan biar lu paham sama ilmu. Lu buat kesalahan terus benerin kesalahannya biar lu paham apa aja komponen. Iya betul. Makanya kalau lu pengen apa sih, gimana cara belajar tentang tentang hal kompos, misalnya pembusukan tanaman, lu harus masuk ke tanamannya, busukin tanamannya. Kalau lu pengen belajar kristalisasi, rusak kristalnya, benahin lagi kayak gitu. Wow. Dan Ibu Frizzle itu bukan ibu-ibu yang That's too much. Ibu Frizzle itu ibu yang aneh gitu, kayak apa kabar, tiba-tiba sulam gitu, tiba-tiba sulam. Aneh. Ibu Frizzle tuh identiknya tuh ibu yang weirdo. Makanya ada salah satu anak murid namanya Phoebe, dia pindahan, terus dia mau mampir ke sekolahnya, dia takut kalau guru barunya tuh nganggap Ibu Frizzle tuh aneh. Totonya Ibu Frizzle tenar. Terus ternyata gurunya tuh suka sama Ibu Frizzle, yang ternyata cinta lamanya gurunya itu. Ya ampun. Ibu Frizzle, bahkan rumah Ibu Frizzle tuh penuh lampu untuk tema elektrik. Tema apa? Tema elektrik. Iya, episode spesial electricity. Temanya Valentine. Jadi anak muridnya tuh
cuma ingin kenapa lampu yang ini nggak nyala, dia masuk aliran listrik, gimana sistem perlistrikan, dia belajar dari dalam situ. Goblok. Gitu Keren ya, the abis. best. Keren abis. Gue jadi kagak punya yang bisa gue rekomendasikan. Nggak ada. Gak ada nih, gak bisa nih gue. Makanya kalau gue punya anak, gue udah, lu harus nonton ini, soalnya gue belajar enak banget pakai ini. Oke, gue akan nyuruh anak gue. Nanti gue aja di duluan ya nonton gimana. Keren. Oke, bagus. Kayak gitu. Lu nggak ada nih. Gak ada deh, kayaknya gue gak jadi. Ya ini kita tutup kan? Gak ada. Nah, terima kasih itu Terima kasih. udah menohok sekali gue jadi nggak punya rekomendasi yang bagus. Pokoknya buat teman-teman kita yang seumuran sama kita, banyak banget kan event-event yang temanya 90-an. Nanti kalau pengen nostalgia, Iya, siapa tahu kangen. kita juga soon kayaknya bakal datang juga ke beberapa kalau ada gitu. Dan kalau ada waktu juga, kalau weekend apalagi ya, siapa tahu kita bisa bertemu gitu. Anjay. Biar lu pada tahu muka kita. Ya, emang apaan eventnya, Kak? Gue juga belum tahu yang terbaru apa sih, soalnya yang gue tahu udah pada selesai. Tapi Oke. lagi booming kok, mungkin kemungkinan Cari ada aja. lagi. Punya Instagram kan, punya Pasti. Google kan. Pasti. Cari. Pokoknya kita mau pamit ya teman-teman yosanku, teman-teman cubaku, teman-teman permen yang bentuknya rokok. Permen. Iya lagi permen rokok. Terus apa lagi teman-teman, apa lu lagi? Permen ini apa namanya yang dibentuk-bentuk itu? Permen yang bentuk-bentuk. Gulali. Gulali yang bentuk-bentuk. Teman-teman cuba yang sebenarnya cuba masih ada sampai sekarang. Masih ada sama sekarang. Teman-teman Ini biti. masih ada juga. Teman-teman Ciki Jaguar yang hadiahnya jam tangan. Yang itu apa? Ciki Jaguar. Oh, Ciki Jaguar. Gue Teman-teman Ciki teman-teman Ciki Jeki yang hadiahnya dia. Ya Allah, ya. Teman-teman apa lagi kita mau pamit ini? Teman-teman permen kacamata. Iya betul. Teman-teman mie gemes. Mie gemes masih ada. Teman-teman mie gemes yang hadiahnya ada komik strip yang ditarik memanjang. Iya juga. itu. Yang kartunya nggak salah Cintami. Cintami. Ya Tuhan. Terus teman-teman apa lagi? Ya itu aja. Ya, pokoknya yang terakhir ada teman-teman Hadat Alwi dan teman-teman Sulis. Ya Tuhan. Pokoknya shout out juga buat teman gue yang namanya Deza yang pernah masuk video klipnya Hadat Alwi. Seriously? Yaudah kita pamit ya, jangan lupa di searching itu. Dadah. Ya, hamtara tidur. Hamtara tidur di mana saja. Apa yang paling dia senangi? Biji bunga matahari.